Awalnya dulu saya memang bikin biola itu memang mau menyalurkan hobi ya. Hobinya kan taktik, tidak mau nganggur, itu cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bang Febri. Oke teman-teman, kali ini saya berada di rumah beliau Bapak Yohanes Marsandi, yang beliau ini termasuk terkenal seorang seniman sekaligus juga pengrajin biola. Nah, beliau ini pengrajin biola tetapi mulai dari nol, otodidak sendiri sampai sekarang sebesar ini. Nah, ini belakang saya ini adalah hasil produksi dari Bapak Yohanes Marsandi, yaitu biola-biola yang sudah banyak terjual tentunya, dan banyak orderan yang sudah masuk ke beliau Bapak Yohanes Marsandi. Dan Bapak Marsandi ini beralamatkan di Dusun Candi, Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nah, seperti apa perjalanan beliau dalam memulai usaha pengrajin biola ini? Simak video ini sampai selesai. Nama saya Bapak Yohanes Marsandi, alamat Dusun Candi, Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Saya sebagai pengrajin biola, dan diawali dengan dulu cuma penggemar musik ya, terutama musik keroncong. Musik keroncong kan mengandalkan biola. Saat itu saya belum tertarik untuk membuat biola, tetapi pada suatu saat saya kok dapat rongsokan biola, dan rongsokan itu mungkin sudah hampir masuk sampah, tapi saya openi, saya rangkai-rangkai sendiri, ternyata bisa jadi. Dari hasil ngerangkai itu, saya saat itu belum tertarik untuk bikin biola, jadi udah jadi udah gitu aja. Tapi setelah berjalan sekian lama, sekian tahun katakanlah, kok saya ada minat untuk mencoba bikin biola. Biola itu ya dari awal diawali dengan saya pernah ngerangkai itu, jadi sedikit banyak tahu biola itu seperti ini. Jadi saya mencoba, istilahnya coba-coba aja, coba-coba. Terus ternyata saat itu kok bisa jadi dengan kemampuan saya yang seadanya, termasuk peralatan seadanya, kemampuan seadanya, tanpa minta diajari oleh siapa itu, sama sekali tidak. Jadi semua dengan kemampuan saya sendiri, dengan akal saya sendiri, juga ternyata bisa berhasil. Nah, dari situ saya belum kepengen mau bikin terus, itu belum. Cuma saat itu ada ya mungkin tetangga atau siapa kenalan tuh sok istilahnya komen tentang saya kok bisa bikin biola. Nah, dari saat itu kok ada yang kepengen biola bikinan saya ya. Nah, terus dari situ saya coba melayani, membuatkan itu orang yang minat itu, kok katakanlah tidak ada komplain. Jadi semua sudah sesuai dengan apa ya, dengan kemauan dia ya. Dan habis itu mungkin dari mulut ke mulut ya, dari mulut ke mulut itu ada yang bilang sini
terus dari situ mungkin bagi beliau-beliau atau mereka-mereka yang kepengen langsung 1-2 itu ada yang pesen minta dibuatkan. Dari situ saya mulai agak rajin bikin ya, sekalipun itu cuma sebatas orang pesen saja kan. Saat itu ya memang yang suka memang sulit ya, yang suka biola kan jarang sekali, jadi sebatas melayani itu. Jadi mungkin kalau dihitung-hitung itu ya 1 tahun atau apa itu ya 1 orang atau apa yang pesen, cuma itu aja. Jadi enggak terus berkembang pesat, enggak ya. Tapi dari situ ya saya tetap tertarik juga ya. Memang awalnya dulu saya memang bikin biola itu memang mau menyalurkan hobi ya. Saya hobinya kan taktik, enggak mau nganggur, itu cuma itu aja. Tapi lama-lama setelah mungkin ya berjalan sekian tahun lah, kok rasanya kok ya kalau sudah ada yang minat dengan bikinan saya, apa salahnya saya bikin terus gitu. Nah dari situ kan saya terus mencoba saya tingkatkan mungkin kualitasnya, mungkin kayunya apa, saya akan tetap semua saya tingkatkan dengan catatan alat ya baru seperti yang dulu itu aja ya. Tapi ternyata makin lama itu bikinan saya juga makin baik, mungkin makin sesuai dengan karakter suara atau apa itu, mungkin sudah ya katakanlah hampir memenuhi syarat yang seperti umumnya, mungkin seperti itu ya. Kalau langsung bagus ya saya rasa tidak mungkin. Saya sadari bahwa semua pengerjaan hanya saya kerjakan dengan alat sederhana. Jadi misalnya saya harus nipis kayu itu berapa mili itu ukurannya pun saya tidak punya untuk mengukur. Ketentuan biola itu tebalnya, papannya itu berapa, saya sampai sekarang pun saya tidak tahu persis gitu. Jadi cuma kira-kira ketebalan ya cuma saya raba-raba dengan ini aja. Mungkin harusnya kan ada jangka atau apa, saya tidak punya. Tapi ya mungkin karena ketekunan saya yang saya tingkatkan, jadi sampai sekarang saya bikinnya kan udah lumayan bagus lah. Katakanlah penjualan itu saya tidak jual kemana-mana, tapi ternyata yang pesan itu mungkin karena orang sekitar sini tidak banyak yang minat, ternyata yang pesan malah dari luar daerah ya. Mungkin sesama penggemar musik keroncong saya kan ada teman dari Muntilan atau dari mana itu kan kenal itu, mungkin dari situ saja ya. Nah, terus itu dari situ kan dia sendiri mungkin punya kenalan mana terus dia sok merekomendasikan biola untuk pesan sini gitu aja awalnya ya. Jadi ada yang nawarkan, tapi ya dari itu teman-teman yang ya pengen apa ya, pengen saya bisa berkembang gitu aja. Dulu itu ya awalnya saya bikin biola lalu saya jadikan duit katakanlah, saya jual katakanlah. Awalnya itu saya cuma jual 450, itu cuma bow sama bow ini ya, sama biola ya, sama biola. Awalnya saya jual harga sekian itu, tapi dengan meningkatnya mungkin harga barang-barang atau dan lain sebagainya, mungkin bahan-bahannya, saya ikut naik juga sampai akhirnya itu saya mencapai 900-an ya. 900-an itu berjalan berapa saat, asal ada yang pesen ya saya kasih tarif harga segitu itu.
dengan catatan saya cuma biola sama bow, jadi tidak ada casingnya, itu tidak ada. Kalau saat ini sekitar 1,5 ya. Iya ya, 1,5. Tergantung bahan yang saya bikin tuh ya. Mungkin ada apa? Ada ini fingerboard nih, kayunya lebih bagus ya, harganya ya. Ini kan ada, nah dulu rata-rata kan semua mahoni ya. Ini mahoni, ini juga. Ini saya ambil kayu yang keras-keras tuh, ambil kayu Kalimantan tuh yang saya bikin ini. Kalau yang harganya sekitar 1,5 itu kan, ini saya ambil sing. Nah, istilahnya sing itu rosewood, asing yo ebony, kayu ebony, kayu impor ya nek sing ebony. Nah ini jelas impor nih ya. Cina ini Brit ini kan kecil tapi kayunya kuat sekali. Sini juga sono keling ya, saya bikinnya ini sono keling. Ya, katakanlah misalnya saya modal 500 untuk pengerjaan, biasanya tidak dihitung ya, sebetulnya ada harganya juga. Terus harga akhirnya misalnya 1,5 itu nek hitung-hitung ya kelihatannya 1,5 dikurangi 500 ditambah tenaga berapa gitu, kelihatannya ada untungnya. Tapi dari waktu, karena saya bikin tidak mesti itu ya, itu yang menghabiskan modal katakanlah itu. Jadi tidak ada, ya boleh dikatakan ya pemasukan itu ya cuma seberapa. Kecuali kalau saya bisa bikin itu mungkin kalau secara rutin tiap setengah tahun atau berapa bulan laku, mungkin itu baru bisa dihitung. Nek sekarang kan enggak, 1 tahun bikin, enggak bikin lagi, nah kan habis tuh itu. Ya itu terus terang. Cara bikin mungkin saya dari waktu ke waktu saya mungkin sudah bisa diandalkan sendiri ya. Artinya itu tanpa bantuan orang lain yang harus katakanlah membimbing atau apa, kan saya mungkin sudah bisa berjalan sendiri. Tapi untuk penjualan itu sih saya butuh didukung atau butuh dibantu. Misalnya sudah ada yang seperti itu kan, saya mesti meningkatkan produk ya, nah itu mungkin ya bantuannya ya ada hubungannya dengan produk. Bukan misalnya bahan kan terus butuh, harus ada bahan atau harus ada persiapan macam-macam kan, harus ada. Nah sampai saat ini kan ya cuma seadanya saja. Jadi misalnya bulan ini harus ada yang pesen 5 biji aja, saya tidak bisa melayani karena bahannya udah habislah, katakanlah seperti itu. Jadi yang penting nomor 1 itu dibantu gimana saya bisa melempar itu produk itu. 2 ya mungkin bantuan sih untuk menambah bahan atau apa kan. Pengrajin seperti ini kan langka. Siapa tahu kalau nanti ini bisa berkembang bagus, kan mengangkat daerahnya juga tuh, termasuk desa, termasuk kecamatan, bahkan bisa ke atasnya lagi. Kan maksud saya kan seperti itu. Benar-benar langka ya pengrajin seperti saya itu. Kalau ada yang komen itu ya memang pernah ada yang pengen belajar bikin biola loh, maksudnya bukan belajar main gitu. Memang pernah minta sama saya persilahkan, boleh nanti kerja bareng-bareng atau belajar bareng-bareng. Saya sendiri ya sifatnya baru belajar, tapi alangkah baiknya kalau ada yang orang lain atau siapapun kalau mau bareng-bareng belajar kan itu kan nanti kan
keuntungannya kan bagi dia yang anu lah, kalau merasa tertarik dengan ini gitu ya. Tapi sampai sekarang memang belum pernah ada yang sini pengen belajar bikin tuh, sama sekali belum ada ya. Siapapun yang pengen belajar bikin, nanti dengan kemampuan saya yang sudah saya miliki, nanti saya enggak bikin rahasia atau dan lain sebagainya, sama sekali enggak. Kan saya malah seneng misalnya ya, yang bisa bikin tuh bukan hanya saya, misalnya ada tetangga atau tetangga kampung atau bisa bikin, nanti kan malah itu bisa kerjasama lah malah itu. Jadi saya senang sekali misalnya bikin biola itu kan pertama susah untuk pengerjaannya, susah dibandingkan dengan tukang kayu yang lain. Sekalipun saya belum pernah misalnya bikin meja dan perabot rumah tangga itu saya belum pernah, tapi saya rasa itu bagi saya mungkin saya bisa. Tapi bagi beliau-beliau yang sekarang tukang kayu apapun bikin biola belum tentu bisa. Tapi saya bikin almari, bikin meja, bikin apa, saya pasti bisa. Tuh. Tapi ya itu karena kesulitan ya, jadi mungkin orang tidak tertarik. Terus kedua mungkin dari hasilnya kan tidak meyakinkan. Artinya itu ya itu tadi, misalnya 1 tahun yang pesan cuma 2, ya pemasukannya cuma itu aja ya. Jadi mungkin orang kan enggan ya. Nah, yang dimaui orang mungkin kan bikin apa ya langsung dapat bayaran, jadi dapat bayaran kan seperti itu. Nah ini kan susah ya. Bahkan ada yang pesen tidak diambil pun ada kok sini tuh. Jadi ya itu kan ya bukan hambatan ya, mungkin kecelakaan bagi saya. Resepnya sebetulnya dari awal itu kepeksa ya, kepeksa. Di dulu dari belakang lagi ya, dulu kan saya misalnya mau main biola, mau beli kan susah sekali saya kan susah untuk cari duit kan, saya memang susah. Jadi dari kepeksa, wah tak coba bikin sendiri karena kalau beli mesti mahal ya, mahal. Kepeksa bikin, termasuk peralatan itu pun saya kepeksa apa kan saya reko sendiri, saya bikin sendiri tuh. Jadi mungkin ya tentang peralatan ya memang sudah tidak ada yang memenuhi syarat, tapi bagi saya bisa mengerjakan dengan alat seadanya itu mungkin ya apa ya, anugerah Tuhan, kelebihan saya. Bukan sombong, tapi ya dengan sabit tidak dipakai pun saya pakai untuk mengerjakan pekerjaan seperti ini gitu. Ya pesannya ya cuma gini ya, contohnya bisa mencintai produk dalam negeri, bisa meningkatkan kreativitas, termasuk bikin biola kan kreativitas juga ya. Mengingat umur kok saya kan udah agak kendu gitu. Dulu punya harapan gitu, tapi karena fisik, karena umur ya, jadi kalau mau kerja gini kan, kecuali kalau nanti ada yang berkenan belajar istilahnya kan, itu kan ya sambil belajar sambil bantu saya kan, nggak begitu tujuannya. Tapi sing secara pribadi udah abotnya ya. Sekian dari saya, semoga informasi tadi bermanfaat. Apa yang kita ambil dari beliau Bapak Yohanes Marsandi tadi, bahwa dalam memulai usaha tentunya tidak ada suatu hal yang menjadi hambatan ketika kita berani mencoba, dan tentunya keuletan dan rajin dalam memulai usaha merupakan kunci utama. Alat bukanlah sebuah alasan untuk tidak memulai atau berkarya.
Sekian dari saya, semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.